negara. Berikut ini beberapa syarat pendataan pegawai non-aparatur sipil negara berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Pegawai non-aparatur sipil negara di bawah Kementerian Agama atau Kemenak perlu bersiap diri untuk mengikuti pendataan pegawai non-aparatur sipil negara Kementerian Agama atau Kemenak tahun 2022. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia atau Sekjen Kemenak RI telah menerbitkan edaran tentang pendataan pegawai non-aparatur sipil negara Kementerian Agama atau Kemenak tahun 2022. Surat edaran tentang pendataan pegawai non-aparatur sipil negara Kementerian Agama atau Kemenak tahun 2022 tersebut bernomor P4006-197 atau SJ atau B, I atau KP 00 atau 08 atau 2022 tertanggal 29 Agustus 2022. Di video kali ini membahas tentang skema dan syarat pendataan pegawai non-aparatur sipil negara Kementerian Agama atau Kemenak tahun 2022. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MGMP Bin yang menyajikan konten informasi edukatif. Surat edaran pendataan pegawai non-aparatur sipil negara Kementerian Agama atau Kemenak tahun 2022 diterbitkan untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB nomor B-1511-M SM 0100 atau 2022 tanggal 22 Juli 2022 serta rapat koordinasi nasional bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dan pelaksanaan bimbingan teknis dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan pendataan pegawai non-aparatur sipil negara Kementerian Agama tersebut, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. 1. Pimpinan Satuan Kerja atau Satker agar melakukan pemetaan dan perekaman data pegawai non-aparatur sipil negara di lingkungan masing-masing sesuai kriteria dan ketentuan sebagaimana disebutkan pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. 2. Pimpinan Satuan Kerja atau Satker melakukan perekaman data pegawai non-aparatur sipil negara menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dengan berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal untuk mendapatkan akun admin Satuan Kerja atau Satker. 3. Pimpinan Satuan Kerja atau Satker menyampaikan hasil inventarisasi dan perekaman data pegawai non-aparatur sipil negara di lingkungan masing-masing kepada Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Kepegawaian paling lambat tanggal 30 September 2022 sebagaimana formulir terlampir. 4. Pimpinan Satuan Kerja atau Satker menyampaikan data pegawai non-aparatur sipil negara lingkungan masing-masing yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja atau Satker. 5. Pimpinan Satuan Kerja atau Satker yang tidak menyampaikan data pegawai non-aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan dianggap dan dinyatakan tidak memiliki pegawai non-aparatur sipil negara. Skema pendataan tenaga non-aparatur sipil negara tahun 2022 dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu tahap sebelum prafinalisasi, tahap prafinalisasi, dan tahap final. 1. Tahap sebelum prafinalisasi. Pada tahap sebelum prafinalisasi, masing-masing admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga non-aparatur sipil negara yang masih bekerja di lingkupnya dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-aparatur sipil negara sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non-aparatur sipil negara yang masuk pendataan dapat membuat akun pendataan non-aparatur sipil negara di portal dan instansi melakukan pengecekan terhadap data yang di-input dan dilengkapi oleh tenaga non-aparatur sipil negara. 2. Tahap prafinalisasi. Tahap prafinalisasi berlangsung tanggal 30 September 2022. Pada tahap ini, masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non-aparatur sipil negara yang masuk dalam pendataan awal atau uji publik melalui kanal informasi instansi.
Berdasarkan pengumuman pendataan awal instansi, bagi tenaga non-aparatur sipil negara yang memenuhi kategori pendataan tetapi belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja. 3. Tahap finalisasi. Tahap finalisasi dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022. Masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-aparatur sipil negara dan menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM sebagai hasil akhir pendataan, serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-aparatur sipil negara pada kanal informasinya. Syarat pendataan pegawai non-aparatur sipil negara. Berikut ini beberapa syarat pendataan pegawai non-aparatur sipil negara berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, nomor B-1511-M, SM 0100 atau 2022, tanggal 22 Juli 2022, tentang pendataan tenaga non-aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. 1. Berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan pegawai non-aparatur sipil negara yang telah bekerja pada instansi pemerintah. 2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk instansi pusat, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. 3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. 4. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. 5. Berusia paling rendah 20 tahun paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Surat Edaran Pendataan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama atau Kemenak tahun 2022. Selengkapnya dan diunduh pada kolom deskripsi. Demikian informasi tentang skema dan syarat pendataan pegawai non-aparatur sipil negara Kementerian Agama atau Kemenak tahun 2022. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.